Perkenalkan, nama saya Aga Limardi, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, Angkatan 51 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital adalah yang pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bukan hanya jumlah dan aksesnya yang bertambah, durasi penggunaannya pun meningkat drastis. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Karakter media digital yang serba cepat dan instan, menyediakan kesempatan tak terbatas dan big data telah mengubah perilaku masyarakat dalam segala hal, mulai dari belajar, bekerja, transaksi, hingga berkolaborasi. Yang ketiga, intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi, sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Semua ini tak lepas dari situasi ketika semua orang berkumpul di media guna melaksanakan segala aktivitasnya tanpa batas. Nilai-nilai SMART ASN. Yang pertama, integritas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, berwawasan global. Yang kelima, menguasai IT dan berbahasa asing. Yang keenam, berjiwa hospitality. Yang ketujuh, entrepreneurship. Yang kedelapan, memiliki jaringan luas atau networking. Etika bermedia digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu, dibutuhkan paduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika digital tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Lanskap digital, internet, dan dunia maya. Lanskap digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Komputer yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi. Komputer merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komputer yang didesain untuk pengguna individu. 3 tahapan kerja mesin pencari informasi. Yang pertama adalah penelusuran atau crawling, yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Penelusuran tersebut mengacu pada kata kunci yang diketikkan. Yang berikutnya pengindeksan atau indexing, yakni pemilihan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Dan yang terakhir, pemeringkatan atau ranking, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari. Aplikasi percakapan dan media sosial. Aplikasi percakapan dan media sosial adalah salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang disebut sebagai tolak ukur yang sangat menarik yang memiliki kaitan dengan berbagai aspek. Menurut data Hootsuite and VR Social pada bulan Oktober 2020, aplikasi pesan terbesar masih dikuasai oleh WhatsApp. 4 dimensi persiapan. Yang pertama, akses terhadap internet. Aplikasi percakapan dan media sosial bagaimanapun adalah platform digital yang membutuhkan internet agar bisa beroperasi. Yang kedua, syarat dan ketentuan pengguna aplikasi. Sangat penting untuk membaca syarat dan ketentuan yang diberikan oleh aplikasi sebelum menekan tombol setuju. Yang berikutnya, membuat dan atau membuka akun, yaitu mendaftarkan akun membutuhkan data-data pribadi, misalnya nama lengkap, nomor telepon, surel, dan lainnya. Proses inilah yang harus diwaspadai, terutama bila data-data tersebut terhubung dengan data bank maupun dompet digital. Dan yang terakhir, metode akses. Umumnya 2 metode dalam mengakses sebuah aplikasi, yaitu aplikasi mobile yang dipasang ke perangkat kita dan atau browser. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara.
Populasi kaum muda yang tinggi memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk terus lebih berkembang di dunia teknologi digital. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan internet dalam benar sesuai dengan kecakapan yang berlandaskan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tantangannya ada pada kemampuan mencerna informasi, sehingga pendidikan karakter adalah salah satu cara dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dan penanaman semangat kebangsaan dan pemahaman akan kebinekaan. Yang berikutnya, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan panduan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya di Indonesia, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berkebudaya, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang pertama, akses dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan data. Yang kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Dan yang ketujuh, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.